sebagai motivasi kita ambil kisah sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas, dia dijuluki terjemahan Quran, terjemahnya Al-Quran, mengetahui seluruh ayat, kapan turun, maksud ayat ini apa, diketahui semua oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian dia imam tafsir, imam fikih, menjadi rujukan sahabat. Bahkan suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajak Abdullah bin Abbas agar dia berdiskusi dengan para sahabat-sahabat besar. Karena apa? Abdullah bin Abbas, dia didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarilah dia ta'wil. Atas doa ini Abdullah bin Abbas menjadi orang yang sangat luar biasa. Orang yang ilmunya bagaikan laut, tinta ilmu, Hebru hadil ummah. Dia dijuluki Hebru hadil ummah. Ini tintanya umat ini. Subhanallah, suatu saat ketika Abdullah bin Abbas kecil, kemudian masih muda, ada temannya, dia mengajak temannya orang Ansor, wahai Ansori, ayo kita belajar bersama sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah. Mereka masih hidup, kita belajar kepada mereka, mengambil ilmu dari mereka. Lalu kemudian orang Ansori mengatakan, Abdullah bin Abbas, siapa orang yang akan datang kepada kamu? Sahabat masih ada. Lalu perkataan ini tidak dikubris, tidak dianggap oleh Abdullah bin Abbas. Dia tetap belajar sampai akhirnya sahabat-sahabat Nabi meninggal. Kemudian dia menjadi orang yang rujukan. Bahkan suatu saat, saking semangatnya Abdullah bin Abbas, pernah suatu saat dia ingin belajar satu hadis dari syekhnya bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Dia ingin datang ke rumahnya di waktu siang hari. Waktu siang hari waktunya orang tidur, waktunya orang istirahat, tapi tidak demi ilmu. Dia ingin mengambil satu hadis walaupun waktu istirahat, walaupun kondisi tidak mendukung. Tapi dia datang, dan ketika sampai ke rumah Zaid bin Thabit, melihat ternyata Zaid bin Thabit, syekhnya, ulamanya, gurunya sedang tidur. Lalu sebagai adab, Abdullah bin Abbas tidak ingin mengganggu syekhnya. Dia tetap ketika itu berada di depan rumahnya dan membentangkan selendangnya, kemudian tidur. Ketika syekhnya ingin keluar, kaget mendapati bahwasannya di depannya ada anak pamannya Rasul. Kemudian dia kaget, wahai ya ibnu amr Rasul, wahai anak pamannya Rasul, apa yang kamu lakukan? Kalau seandainya engkau menyuruhku untuk datang ke rumahmu, aku akan datang. Kamu anak Rasul, anak pamannya Rasul. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Kamu adalah seorang syekh, kamu punya ilmu, anta ahaqqu an yu'ta, kamu lebih berhak aku datangi. Subhanallah. Lalu Abdullah bin Abbas itu belajar sampai suatu saat ketika orang Ansori ini melihat Abdullah bin Abbas, melihat di masjid, kemudian di teras masjid ada orang yang sangat banyak. Orang ini melihat, ini siapa ini? Dikerumuni orang sangat banyak. Ketika dia lihat, ternyata Abdullah bin Abbas yang dulu mengajaknya belajar, tapi dia menolak. Dikatakan oleh ahli sejarah ya pada zaman dulu, Abdullah bin Abbas itu biasa duduk dari pagi sampai malam. Pagi habis sholat subuh misalnya, dia buka, ayo siapa yang ingin belajar atau ingin bertanya tentang tafsir Al-Quran, silahkan masuk. Masuk semua orang-orang yang ingin belajar tafsir. Setelah selesai dijawab satu persatu, ayo siapa yang mau belajar tentang fikih, silahkan masuk. Masuk satu persatu, dijawab satu persatu pertanyaan. Ayo siapa, setelah selesai siapa yang mau belajar tentang hadis, silahkan masuk. Subhanallah, orang ini heran dengan Abdullah bin Abbas dan mengatakan, hadza rajul aqal minni. Orang ini Abdullah bin Abbas, dia lebih berakal daripada saya. Dulu saya kenapa tidak belajar? Dulu saya kenapa menolak ajakan Abdullah bin Abbas? Tapi fawatul aman, qad fawatul aman. Kesempatan sudah hangus karena sudah tua, sudah sulit belajar. Nah, makanya dari itu
motivasi bagi siapa sih yang mendengar tausiah kecil ini. Mungkin banyak kesalahan, banyak keliruan, tapi saya mengajak diri saya sendiri dan pemirsa yang mendengarkan kajian ini untuk semangatlah belajar, semangatlah untuk menuntut ilmu. Ilmu itu lebih mulia daripada harta kalian, daripada pekerjaan kalian. Karena apa? Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al ilmu anfa'u minal mal. Al ilmu yahrusuk wal mal anta tahrusuh. Ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta. Harta itu kita menjaganya, tapi ilmu yang menjaga kita. Kemudian Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih dari kebutuhan seorang terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena orang makan minum itu mungkin sehari cukup sekali 2 kali. Tapi kalau orang menuntut ilmu itu dia butuh setiap saat dia ilmu. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu lebih banyak dan lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Subhanallah. Maka dari itu jangan sia-siakan masa muda kalian. Sebelum kalian nanti menyesal, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Kalau ada kajian silahkan segera merapat, segera dengarkan, catat kajian itu, baca. Maka karena subhanallah ilmu sangat mulia. Saking mulianya ilmu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah SWT untuk meminta sesuatu kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan dalam surat Toha, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakanlah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Makanya setiap pagi Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amal muntaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, kemudian amal yang diterima. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.